Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roza Zahiro. Saya merupakan mahasiswi Prodi MPI semester 5 kelas karyawan C. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan mengenai penerapan kurikulum yang akan saya buat ketika saya berhasil mendirikan sebuah rumah tahfiz. Ada 4 poin yang akan saya terapkan di kurikulum yang akan saya buat dalam rumah tahfiz. Yang pertama itu adalah tahsin, yang kedua tahfiz, yang ketiga fikih, dan yang keempat adalah bahasa Arab. Nah, menurut saya 4 poin ini sangat membuat masyarakat itu tertarik untuk memasukkan anaknya bergabung di rumah tahfiz yang saya dirikan. Untuk yang pertama adalah tahsin. Nah, tahsin ini sangat diperlukan dan sangat diwajibkan bagi anak-anak ketika masuk ke rumah tahfiz saya, karena tahsin ini adalah modal yang paling utama sebelum menghafal Al-Quran. Jadi ketika bacaan Al-Qurannya sudah baik, maka otomatis menghafalnya itu akan lebih mudah dan memiliki bacaan yang baik. Nah, untuk tahsin ini anak-anak diajarkan maupun teori dan praktek langsung mengenai tajwidnya dan makharijul hurufnya. Yang kedua adalah tahfiz. Tahfiz ini merupakan program utama maupun program unggulan yang ada di rumah tahfiz saya. Jadi dalam 3 hari anak-anak menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Namun ditargetkan minimal itu 1 hari 3 ayat. Nah, nanti cara menghafalnya itu adalah akan ditalaki terlebih dahulu oleh guru-guru. Nah, tahfiz ini dilakukan ketika anak-anak sudah memiliki bacaan Al-Quran yang bagus ataupun yang baik, yang sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Ketika anak-anak sudah memiliki hafalan yang misalkan hafalannya sudah 1 ataupun 2 surat, maka ketika 3 bulan sekali akan diadakannya tasmi ataupun baca seluruh ayat yang sudah dihafal selama 3 bulan. Tujuan tasmi ini adalah untuk memperkuat hafalan yang telah dihafalkan. Ketika selama 3 bulan sudah menghafalkan misalkan beberapa surat, maka akan diulang kembali. Tujuannya agar hafalan yang mereka hafalkan itu semakin melekat dalam pemikiran dan hatinya. Dan yang ketiga itu adalah target hafalannya itu selama 1 tahun itu mendapat hafalan minimal 1 juz. Jadi anak-anak itu ditargetkan memiliki hafalan selama 1 tahun itu 1 juz. Namun ketika ada anak yang memiliki kemampuan lebih, maka dalam 1 tahun itu bisa menyelesaikan hafalan sebanyak 2 ataupun 3 juz. Yang ketiga adalah fikih. Fikih ini adalah materi dan praktek mengenai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat, yaitu tentang tata cara sholat, terus hukum sholat, yang membatalkan sholat, terus syarat sah sholat, dan yang lainnya. Jadi bukan hanya sholat, bisa juga teori dan praktek wudhu, terus berpuasa, dan yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Agar mereka mengenal lebih jauh tentang Islam. Jadi bukan hanya bisa membaca, namun bisa menerapkan hal-hal yang diwajibkan dalam Islam. Dan yang terakhir itu adalah bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini kita menggunakan bahasa Arab yang dasar ya, mulai dari kosakata yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kosakata yang ada di dalam rumah, kosakata yang ada dalam kelas, kosakata yang ada di dalam kamar mandi, dan yang lainnya. Yang selanjutnya itu membaca. Jadi anak-anak itu diwajibkan untuk bisa membaca bahasa Arab. Nanti guru-guru akan mengajarkan. Yang ketiga itu adalah menulis. Jadi setiap anak itu diusahakan untuk bisa menulis bahasa Arab itu sesuai dengan kaidah. Jadi setiap anak itu diajarkan menulis mulai dari huruf hijaiyah, huruf sambung, dan ayat-ayat yang mulai panjang. Dan yang terakhir itu adalah percakapan. Nah, percakapan ini akan kita latih supaya anak itu terbiasa berbicara menggunakan bahasa Arab. Karena dalam lingkungan sekolah pun pasti bahasa Arab ada pelajarannya. Jadi antara rumah tahfiz dan sekolah itu nyambung. Jadi anak-anak itu lebih cepat nangkap ataupun lebih mudah untuk menerima pelajaran yang di sekolah karena sudah dimodalkan di rumah tahfiz ini. Jadi menurut saya 4 poin ini sangat penting dalam rumah tahfiz yang akan saya dirikan, dan insya Allah akan membuat masyarakat tertarik.
Demikian pemaparan mengenai penerapan kurikulum yang akan saya terapkan di rumah tahfiz yang akan saya dirikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.